Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pubi Heri Pratama, NIM 220351100058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang analisis metode pengukuran produktivitas primer melalui botol gelap dan terang. Lanjut. Ada pendahuluan, yaitu analisis metode pengukuran produktivitas primer botol gelap terang bertujuan untuk memahami dampak cahaya terhadap fotosintesis. Metode ini dapat memberikan data yang akurat mengenai produktivitas tanaman dalam kondisi yang berbeda. Penelitian ini penting untuk meningkatkan hasil pertanian dan memahami ekosistem. Metode ini juga berkaitan dengan oksigen yang berada di perairan ataupun intensitas cahaya yang akan masuk ke perairan. Jadi metode ini adalah perbandingan antara botol terang dan botol gelap. Bagaimana nantinya yang fitoplankton itu dapat tumbuh lebih cepat. Lanjut, yaitu ada pembahasan. Kelebihan dari metode ini adalah mudah dilakukan dan menggunakan alat sederhana. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, seperti contohnya yaitu membutuhkan waktu inkubasi yang lama. Dan organisme yang terdapat di dalam botol tidak hanya fitoplankton. Yang dimaksud membutuhkan waktu inkubasi yang lama adalah kita menunggu si fitoplankton ini sampai tumbuh, yaitu sekitar 4 hari ataupun 5 hari. Nah, organisme juga yang berada di botol terang tidak hanya fitoplankton. Jadi, di botol terang tidak hanya ada fitoplankton, tetapi juga ada zoo atau partikel-partikel lain yang ada di botol tersebut. Di sini ada pembahasan jurnal 1, yaitu dengan judul Produktivitas Primer Perairan Danau Sibili, Kecamatan Taweli, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat produktivitas perairan Danau Sibili serta parameter fisika kimia. Hasil penelitian ini sebagai berikut. Nah, bisa dilihat tabel 1, yaitu hasil perhitungan laju respirasi dari fitoplankton. Nah, dari hasil tersebut dapat dibahas yaitu nilai rata-rata GWP tertinggi yang diterima fitoplankton dari fotosintesis adalah 2,67 mg per liter, dan nilai NPP atau jumlah bahan organik disimpan setelah dikurangi dengan jumlah yang terpakai untuk respirasi tertinggi terjadi pada ulangan ketiga, yaitu adalah 0,92 mg per liter. Hal ini karena intensitas cahaya pada ulangan ketiga sangat cerah, sehingga proses fotosintesis fitoplankton berjalan dengan baik dibandingkan ulangan sebelumnya. Sedangkan untuk jumlah oksigen tertinggi digunakan untuk proses respirasi adalah 1,52 mg per liter. Namun, dapat dilihat bahwa tidak adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap nilai rata-rata pada tiap pengulangan. Sini ada hasil pengukuran produktivitas primer, yaitu bisa disebutkan yaitu hasil produktivitas primer atau fotosintesis bersih dalam suatu miligram meter kubik per hari, disajikan dalam tabel 2. Nah, hasil ini yaitu hasil pengukuran fotosintesis bersih perairan Danau Sibili dapat diketahui pada stasiun 1 fotosintesis bersih berkisar 812,4 sampai 1000,687,5 mg meter kubik per hari. Stasiun 2 yaitu 1312 sampai 5000 sampai 1374,9 mg per kubik per hari. Yaitu ada stasiun 3 yaitu 1374,9 sampai 1875,0 mg kubik per hari, dan stasiun 4 yaitu 1249,8 sampai 1749,9 mg kubik per hari. Nah, jadi kesimpulannya di sini dari stasiun tersebut, stasiun 4 yang paling
berpengaruh dalam hasil pengukuran produktivitas perairan. Dalam status 4 mungkin ada beberapa faktor yang berpengaruh. Seperti contohnya masuknya nutrien terhadap perairan. Sini ada jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Tingkat Produktivitas Primer dan Kelimpahan Fitoplankton Berdasarkan Waktu yang Berbeda di Perairan Pulau Panjang Jepara. Tadi ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas primer, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, dan indeks dominansi fitoplankton pada waktu yang berbeda. Hasil dari penelitian ini sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh, yaitu tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat produktivitas berkisar antara 25 sampai 75 gram meter kubik per jam. Nilai produktivitas tertinggi yaitu pada stasiun A yang didapat pada pukul 10 WIB dengan nilai 75 gram kubik per jam. Sedangkan nilai produktivitas terendah terdapat pada pukul 6 WIB sebesar 43,75 kubik per jam. Nilai produktivitas tertinggi pada stasiun B didapatkan pada pukul 10 dengan nilai, sedangkan nilai produktivitas terendah didapatkan pada pukul 6 sebesar dengan 25. Kesimpulannya, metode analisis menggunakan botol gerak terang adalah salah satu metode untuk melihat produktivitas perairan yang dalam penggunaannya relatif lebih murah dan gampang. Kelemahannya dari metode ini itu membutuhkan waktu inkubasi yang lama, tidak hanya fitoplankton yang berbeda dalam botol. Terima kasih.